yaitu cyberbullying dan etika media sosial. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, belajar, berbagi pengalaman, bahkan menyampaikan pendapat. Namun di balik berbagai manfaat tersebut terdapat berbagai permasalahan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Lalu apa sih Lalu apa hubungannya cyberbullying dengan keluarga negaraan? Jawabannya adalah keluarga negaraan secara digital. Keluarga negaraan secara digital berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan etis. Jadi, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Tetapi, hak tersebut harus disertai tanggung jawab. Kita tidak dapat mengukur kebebasan berpendapat sebagai alasan untuk menghina, merendahkan, atau menyakiti orang lain. Hal tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai tersebut mengajarkan kita untuk menghargai manusia dan memperlakukan orang lain secara beradab. Jadi, meskipun ketika kita sedang berada di dunia maya, nilai dalam kehidupan sebagai warga negara harus diterapkan. Penelitian Zai dan Maranta tahun 2023 mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan melalui media sosial. Dengan kata lain, menjadi warga negara yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui tindakan nyata, tapi juga melalui perilaku kita di ruang digital. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh sederhana dari kasus yang terjadi di media sosial. Jika kita hanya komentar yang berbeda pendapat, belum tentu komentar tersebut termasuk cyberbullying. Namun, jika komentar dilakukan berulang kali dengan tujuan merendahkan, mempermalukan, atau menyerang seseorang, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi cyberbullying. Masalahnya tidak berhenti pada pelaku dan korban. Orang lain yang ikut memberikan komentar negatif, membagikan konten, ataupun menjadikan korban sebagai lelucon juga dapat membesar masalah. Penelitian Bulaka dan mengadakan tahun 2024 mengenai cyberbullying di media sosial dan perspektif mahasiswa untuk menunjukkan bahwa persoalan ini perlu dilihat tidak hanya dari sisi korban dan pelaku, tetapi juga bagaimana penggunaan media sosial merespon dan menyikapi peristiwa tersebut. Jadi, ketika melihat seseorang sedang menjadi sasaran perundungan di media sosial, kita harus berhati-hati agar tidak justru ikut memperburuk. Lalu, apa yang kita lakukan sebagai warga negara digital dan bertanggung jawab? Pertama, berpikir sebelum mengunggah. Sebelum memberikan komentar atau mengunggah sesuatu, pikirkan terlebih dahulu dampaknya terhadap orang lain. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Kita tidak boleh setuju dengan pendapat seseorang, tetapi kita tidak setuju tersebut harus disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti. Ketiga, jangan ikut menyebarkan konten yang merugikan. Jika kita menemukan konten yang mempermalukan seseorang, jangan ikut membagikan atau menjadikannya bahan candaan. Keempat, jangan menjadi penonton yang memperkuat cyberbullying. Terkadang seseorang tidak ikut menghina, tetapi memberikan tanda suka, membagikan konten, atau ikut menertawakan korban. Tindakan tersebut dapat membuat perundungan semakin berkembang. Kelima, gunakan fitur pelaporan dan blokir jika diperlukan. Jika menemukan tindakan perundungan di media sosial, kita dapat menggunakan fitur yang tersedia pada platform seperti menghapus konten atau memblokir akun yang membuat tindakan tersebut. Penelitian Yuniawati, Tiantri, dan Ben tahun 2024 menemukan adanya hubungan antara perilaku kewarganegaraan digital dengan perilaku negatif secara daring. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perilaku digital yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mengurangi cyberbullying. Jadi, solusi
mereka dan tanggung jawabnya di dunia digital. Dari pembahasan yang telah disebut, dapat kita simpulkan bahwa cyberbullying merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan digital. Perkembangan media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga menuntut kita untuk memiliki etika dan tanggung jawab dalam menggunakannya. Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak untuk menggunakan teknologi dan menyampaikan pendapat, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak dan pendapat orang lain. Karena itu, mari kita mulai dari hal sederhana, berpikir sebelum berpolitik, menghargai perbedaan, tidak mendapatkan konten yang merugikan, dan berani memberikan tindakan cyberbullying. Iya, menjadi warga negara yang baik tidak berhenti ketika kita masuk ke dunia. Bijak bermedia sosial, bertanggung jawab sebagai warga digital. Demikian video kami mengenai cyberbullying dan etika bermedia sosial. Semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak, etis, dan bertanggung jawab. Karena setiap komentar, unggahan, dan tindakan kita di media sosial dapat memberikan dampak pada orang lain. Saatnya sebelum sharing.